Matakna kanu motor kudu jiga kakak bogo. Mun maneh cuek, maneh sorangan uriwah. Repot man. Jok motor aku kan baru, terus masih keras. Kayaknya harus sering dibukin biar empuk. Sebab seni dan budaya adalah salah satu cara bagaimana kita mengekspresikan diri kita, mewujudkan kecintaan kita kepada Gusti Allah. Papagon silat di kabutan ngarakatkeun diri ka Gustina, musikna silat nya ngajaga diri tina gamuan. Ampun, Mang. Buang saja dengan tolok. Siap, Komandan. Demi nama baik dan nama besar dan juga harga diri Wadanta. Setuju? Setuju. Wah, saya ngomong bak ramekeun we. Kurang serang anak buat dia. Gampang gitu. Etan sampai belum. Kurang beri pelajaran. Momen pemilihannya sok dimanfaatin. Orang-orang ada kepentingan apa ini? Jangan lupa. Nu kalima amalna silaturahim nya. Halo, selamat datang di podcast Gajah. Podcast Gitu aja. Hari ini kita lagi rame-rame nih ya sama gua nggak tahu mesti manggilnya apa sebetulnya. Om, Kang, atau apa? Karena usianya lebih muda semua dari kita. Jujur. Ini host-hostnya lebih tua dibandingkan yang datang hari ini, tamu-tamu kita hari ini. Lihatnya kemana sih sebenarnya ke sini? Random aja Om, random. Apa ke sini? Random lah gua. Semua. Kita kedatangan kameranya. Kita kedatangan tamu hari ini yang sangat spesial di studio podcast Gajah. Hari ini sudah ada dari teman-teman Baraka Film. Ya. Selamat datang. Terima kasih. Selamat datang. Selamat datang. Ya, selamat tahun baru dulu ya, selamat tahun baru. Sebelumnya kita di episode 13 di podcast audio kita udah ngobrol banyak dengan teman-teman Baraka Film sebelumnya. Tapi hari ini lebih lengkap lagi formatnya, ya kan? Karena waktu kemarin terakhir kita belum lengkap nih, belum ada yang tukang ceritanya, awal dari mana, terus penulis skenarionya, DOP-nya gitu. Hari ini kita bawa semua ke podcast Gajah lengkap. Ada Kang Yadi, ya, ada Om Miswan, ada Om Mori, dan ada Om Tata. Di sini semua lengkap. Udah kita bawa nih Baraka Film ke sini, ya. Mau tahu kayak gimana lebih lengkapnya? Kita ngobrol langsung. Siap. Om, kumaha Om, sehat Om? Alhamdulillah. Aman ya, alhamdulillah. Biasa kalau se-area biasa ngomongnya begitu. Biasanya ya kan. Area soalnya, ya kan 22 ya kan. Nah, Om, sebelumnya kan kita pernah ngobrol banyak nih. Ya, waktu itu kita ketemu Kang Yadi, waktu itu kita main ke studio Baraka waktu itu.
Tapi hari ini kita senang banget nih, udah lengkap semua. Kita ditamuin nih sekarang. Kita ditamuin sekarang nih, ya kan, sama kawanan gajah nih. Gantian ya. Kunjungi ya. Iya. Kang, kita pernah diceritain nih sama Kang Yadi bahwa awalnya dari si Brother ya, untuk film ini ada ceritanya dulu nih sebelum itu, gitu ya, gitu. Kata Kang Yadi kemarin, gua bawa pendongengnya. Nah, ini udah ada pendongengnya nih. Iya nih, pendongengnya. Ini pendongengnya nih. Tunggu, pada siapin ini dulu bantal. Pada tiduran ya. Om, boleh cerita sedikit Om? Ya. Gimana sih ceritanya dulu sampai ya nongkrongnya di mana dulu ya sampai bisa jadi sebuah ide yang menurut gue sekarang menjadi project yang next gitu ya. Dulunya itu ditanya juga tahunnya. Oh iya, Iya. tahun berapa? Iya. Penting bayangan. Bener. Tahunnya tahun berapa tuh? Nongkrong begini terus jadi begini sekarang gitu. Iya. Semangat. Nah, sebenarnya kan ini kejadian yang pengen didokumentasikan sama kita gitu ya. Itu tuh kalau saya masih ingat itu sekitar tahun 88 itu Bandung tuh lagi seru-serunya zaman gangster motor. Gua sampai bangun ini tahun 88 Ya, berapa tapi tuh? kita punya senior sih sebenarnya di Bandung tuh kan dulu ada HCB itu tahun 50-an ya. Ada Moonraker tahun 70-an akhir. Di Itu 70-an. udah merajai gangster Bandung lah. Iya. Cuman tahun 88 itu emang menjadi kayak titik balik sih. Sebenarnya kayak tipografi Bandung itu dihubungkan sama Jalan Lingkar Selatan. Iya. Dulu tuh Bandung tuh ada bisa dibilang daerah-daerah yang agak rawannya itu dulu tuh terpisah-pisah kan. Nah dari itu Bandung Timur itu dari Cibiru, Cikaso itu kan ke tengah ke daerah Gatot Subroto terus langsung ke Bandung Barat. Mereka tuh dulu terpisah area-areanya. Oke. Nah alhamdulillah lewat kebijakan Kota Bandung tuh lahirlah Jalan Lingkar Selatan yang menghubungkan gitu. Jadi Iya. zona itu tuh terhubung semua tuh. Iya. Kalau di Amerika mungkin kayak Route 66 nya lah ya. Iya. Jadi nyambung. Nah, akibat dari nyambung itulah teman-teman yang masa itu di Golden Age gitu, tahun kita ya umuran 20-an gitu ya. Itu tuh yang senang motor, senang apa tuh jadi terhubung secara tidak sengaja gitu. Oke. Nah, terhubungnya itu tepat di tengah yaitu di Lingkar Selatan. Lingkar Selatan kalau anak Bandung yang kelahiran tahun 70-an tuh mengingat itu sebagai anak lingkar gitu. Anak lingkar. Iya. Ceritanya. Nah di anak lingkar itu tuh terjadi ini kan apa kayak sosialisasi antar mereka lah. Jadi mereka tuh ada yang nanti akan bakal banyak klub yang di situ gitu kan. Motor ya. Klub motor bukan karena itu tempat lahirnya enggak, tapi itu jadi kayak meeting point gitu ya. Iya. Orang pada ngumpul di situ ketawa-ketawa sama-sama mabuk bareng mungkin Iya, gitu ya. benar. Tapi akhirnya mereka tuh punya taste sendiri pilihan motor dan akhirnya menjadi klub motor yang jadi cikal bakal yang sekarang ada itu. Iya. Nah, juga dalam tanda kutip dulu tuh gini kan, dalam arti kata preman atau jagger ya zaman dulu. Jagger. Nah, gitu tuh dia punya privilege naik kasta atau naik gengsi itu kalau dia bergabung di klub motor. Oke. Jadi mereka tuh merasa bangga. Jadi Iya, banyak iya. tuh para preman, gangster, jagger gitu tuh Iya. kumpul di lingkar ikut-ikutan kan. Saya juga pengen jadi anak motor atau apa. Nah, Iya. mulailah secara alamiah tuh terbagi-bagi. Ada yang Inggrisan, Oke. ada yang Jepangan lama gitu Iya. kan. Dulu kan mikir tuh motor paling gede apa ya di zaman itu yang murah meriah, terus orang nggak melirik lagi, dipakai cuma sama para senior. Dulu lahirlah datang di situ tahun 80-an itu, 85 terutama ya. Kawasaki KZ200 atau Bintang terang. Ya. Iya. Itulah yang awalnya teman-teman kebanyakan ini nih lumayan nih kalau ini gitu ya. Karena CC-nya lumayan. Karena CC-nya di satu sisi ada juga yang senang Inggrisan. Iya. Disebut motor jolang kata orang Bandung karena Jolang. apa si knalpot itu kayak talang air lah gitu ya Oh. motor pompa air pokoknya banyak lah istilah ledekan dalam tanda kutip Iya, zaman iya, itu iya. karena dulu zaman itu teman-teman milenial di saat itu lebih senang kayak racing yang kencang-kencang gitu kan. Kencang-kencang ngebut. Nah, mereka yang di luar out of the box itu justru senang motor-motor yang biasa dipakai aki-aki gitu Iya. kan Benar. tapi mereka punya visi ke depan kan ini motor ini di suatu saat nanti itu akan menjadi trennya lifestyle-nya anak motor tapi bukan sekarang di zaman itu ya Iya, bukan iya, sekarang iya, jadi iya. mereka tuh murah banget beli motor tuh ada 500.000 ada berapa Iya. dulu Yamaha XS 650 yang sekarang harganya 100-an juta itu dulu cuman mesinnya doang aja dulu saya pernah beli tuh
sekitar 800 ribuan, 1.500.000 ya. Nyesel kan nggak jadi orang dulu. Nah, karena lo beli mahal kan? Kalau 800.000 dulu sama mau berapa sekarang? Kira-kira gini, kalau 880.000 sekarang tuh nggak sampai Kang, paling 5 juta, 4 juta, tetap lebih murah. Karena zaman itu mereka tuh teronggok di bengkel-bengkel udah dipakai gitu kan, atau dipakai orang tua yang udah pengen ganti motor karena terlalu banyak penyakitnya. Anak muda itu naikin di situ. Nah, salah satunya yang di situ tuh lahirlah klub yang lumayan sekarang eksis ya, MC Outsider sama Bikers Brother MC. Walaupun Bikers Brother bukan lahir di situ ya, tapi beberapa teman-teman seniornya memang hangoutnya bareng gitu. Hangoutnya bareng. Jadi sampai sekarang kita masih berhubungan deket lah sama mereka tuh, walaupun beda klub atau beda apa. Nah, kalau ngomongin lebih luasnya memang disitulah kalau saya pikir ya lagi semaraknya gangster motor itu kan. Nah, dihubungkan sama brother dihubungkan sama brother ya memang begitu. Pada saat kita ngobrol sama Kang Yani, Kang Mang Tata, Mang Morisa, ini sayang banget nih momen-momen yang terserah itu. Gimana kalau kita satukan dalam suatu cerita film yang bersinambungan gitu. Setidaknya kan kalau yang ngalamin mungkin kalau nanti film udah ada ini kejadian ini pernah ada, pernah ada, based on true story ya, gitu ya, based on true story tapi not full story ya. Sedikit ada di mix sedikit ada kepentingan yang memang mungkin ada dramatisasi, mungkin ada hiper heboh sedikit, tapi ada juga yang dikurangin kehebohannya gitu, ada kebalikannya juga ada gitu. Ya mungkin itulah kalau dari saya sih awalnya memang kira-kira dari situlah kita mau. Nah, jadi awalnya itu ya itu tadi ya, karena adanya jalur selatan itu tadi, jadi mempersatukan semuanya nih jadi gitu. Iya kan? Gitu. Tapi ada yang menarik juga tadi orang tua udah kerepotan mau ganti, tapi ada sebagian anak muda justru merestorasi itu mungkin mengcustom. Dulu tuh itu kali cikal bakal apa? Ya itu jadi budaya custom tuh dari situ kan, karena kita juga emang nggak memungkiri ya, kita zaman itu kan nggak seperti sekarang ya, internet gampang. Dulu tuh kayak peradaban custom kayak film Easy Riders atau Hell Angels 69 gitu kan, atau film-film kayak kayak Stone Cold itu kan hanya segelintir pemuda yang nonton film itu. Tapi ada juga yang bocor nih, yang senang-senang nyari-nyariin. Dia dapat tuh dulu kayak langsung beli gede itu. Benar. Dia punya atau video gitu kan. Nah, mereka tuh terinspirasi, ternyata bisa dicop atau dibob ya, dibober atau dicoper gitu ya. Kalau bober tuh kan mengurangi sedikit beban si motor dari yang ada. Kalau chopper udah dipotong-potong menjadi lebih efisien gitu. Nah, itu masuk tuh ke istilah mereka. Cuma mereka mikir motor apa nih yang murah meriah dan bisa dijangkau sama anak-anak itu. Ada yang punya motor Habitat Mercy itu kan dipakai sama tukang las ya, atau orang tua yang benar-benar standar banget. Nah, mereka tuh ditampung semua tuh dipotong-potong kan. Jadi dulu kayak teman mereka dari dulu kalau dia cerita tuh mereka tuh berani tuh potong AJS standar dicuper gitu yang ya sekarang mungkin mereka nyesel, tapi di zaman itu kanibal ya. Iya, di zaman itu tuh potong-potong ya. Di zaman itu benar-benar memang gitu kebudayaan itu udah ada gitu. Jadi memang motor-motor juga kelihatan. Nah, itulah menjadi makin ramai di Bandung itu, makin seru. Di samping juga gangster yang speed junkie-nya itu juga banyak gitu. Ada Moonraker, ada XTC, ada Blue Black Baron. Banyak lah gangster-gangster yang seru-seru di sana gitu. Nah, itu semua tuh punya habitat masing-masing, tapi jadi romantika yang membuat Bandung tuh jadi seru lah di zaman gitu. Banyak ini ya, banyak perbedaan tapi ya namanya main motor sama-sama lah ya gitu kan. Tapi bumbunya banyak nih, genrenya banyak gitu. Clash-nya juga, perang gengnya juga. Berarti nggak tergantung merek tertentu ya motornya, semuanya masuk. Ya, dulu tuh kita nggak berdasar merek. Kalau geng zaman dulu ya, zaman Moonraker, XTC itu kan mix tuh ya. Bikers Brother sama, dia bukan berdasarkan merek tapi berdasarkan lansiran Eropa, Amerika kan kalau Inggrisan, tapi spesial sih Inggrisan Eropa kalau mereka. Kalau Outsider tuh yang mix ya, dari semua motor ada gitu. Jadi memang dulu tuh tidak seperti, belum banyak sih kali ya motor laki yang datang secara massal kayak eranya Tiger ya kan, Scorpio itu belum ada zaman dulu. Jadi mereka nggak mau ngambil resiko kan, mau bikin klub tapi berdasar merek. Dia mikir, kalau berdasar merek nih klub gue nggak akan akan cukup secara otot kuantitasnya nggak akan tahu. Takutnya juga ada yang minder gitu. Kalau ini kan semua masuk berarti kan.
Itu kan udah sejiwa ya. Iya, iya, iya. Sejiwa. Ya walaupun ada krimis nih ya kita ya. lewat ya lewat. Nikmatin aja, nikmatin. Nah, Siap-siap ya payung. Kan hujan-hujanan. Gue pengen nanya juga nih ke Mang Iswan. Klub motor itu kalau outsider itu kan MMC itu. MMC, ya. Apa sih ceritanya? Ya dulu tuh gini, dulu tuh kan MMC itu dulu namanya kan awalnya Mercy Motorcycle Club. Karena dulu ngambilnya motor-motor Super Mercy di lingkar itu. Tapi seiring berjalannya tahun, mereka mulai ada yang masuk tuh, ada yang bawa CB, ada yang bawa Inggris, ada yang bawa Harley, ada yang bawa motoran Jepangan 400 cc ke atas. Nah, para founding father-nya atau mastermind waktu itu mikir nih kalau kita mempertahankan Mercy ini gawat nih. Kita bahkan makin ciut gitu ya. Belum lagi kan klub Mercy juga udah banyak kan, lahir-lahir lagi klub-klub. Akhirnya MMC diganti jadi Modified Motorcycle Club. Si M itu di Modified, makanya di columns itu tetap biasanya columns back patch-nya 3-piece ya, ada rocker, ada bottom rockers, ada yang tengahnya. Mereka itu bukan MC tapi MMC. Untuk memori lah, untuk mengenang zaman MMC dulu itu disimpan di colors mereka gitu. Menjadi kenang-kenangan teman-teman outsider zaman itu. Sama namanya diganti jadi outsider itu emang belakangan hari dia. Dulu anak Bandung nyebutnya Barudak Mercy. Tapi dengan adanya outsider itu membuat orang tuh simpel sih. Dulu kita pengennya berpikir out of the box, pengen di luar lingkaran. Tapi sebenarnya kalau secara jujur di zaman itu kan sebenarnya kan keren kalau di backpacknya tulisannya outsiders gitu loh, ada catchy lah. Cuman belakangan barulah dicari isme-ismenya atau falsafahnya atau apa tuh bisa berjalan seiring waktu deh. Pesan perlawanan. Perlawanan itu ada ya outsider. Ya, outsider itu ya di sisi luar juga terpengaruh sama film-film juga sih dulu. Ada film outsider itu kan yang si Tom Cruise siapa tuh. Itu juga mempengaruhi pengen nih kayak role model zaman itulah. Ya kalau boleh dibilang, kalau gue bisa bilang sekarang ya om, ya gue beda dia sama kalian nih, itu kan ya, gitu beda nih gitu kan. Gue pakai motor apa ya, gue ini nih Mercy mainnya gitu kan. Pekeran lah kira-kira. Iya. Menarik tuh MMC. Om, gimana? Mau Mercy ya? Gue pengen dulu deh kalau dia udah ngomong. Kita sama lo. Boy, jadi gini, almarhum Babe di Lembang ikut klub Mercy. Namanya di Rokmana. Nah, dia punya 2 Mercy yang mau diturunkan ke Bogor. Sangkatan nggak? Kayaknya sangkatan. Dia apa Kang di Lembang? Aduh, gua nggak tahu pet-petnya dia banyak juga tuh jaga-jaganya. Ini kayak nih ada burung. Ada kayak burungnya juga nih kayaknya nih. Kayaknya mungkin ya. Gitu. Kalau di zaman itu emang nggak banyak sih, memang itu. Iya, gitu aja. Benar. Karena Babe emang dari awal dia punyanya itu aja udah. Nambah lagi betelor satu, ya itu lagi yang dia belinya, lagi dia beli itu. Gitu, gila itu kayaknya dia. Fanatik gitu ya. Nah, ini kan tadi udah cerita nih sejarahnya nih ya, si outsider dan lain-lain ini. Terus berkembang menjadi sebuah visi misinya menjadi sebuah proyek yang akan disuarakan, kan gitu kan. Lebih dalamnya lagi kan pasti kayak tadi ada yang dikurangin, ada yang ditambahin. Nah, gue mau nanya nih yang main skenario, ya kan? Itu balik. Pengurangan, penambahan itu menurut lo, nggak tahu ya di standar sebuah visual movie gitu ya, film gitu ya. Apakah itu common atau memang harus, karena memang kalau kita mau filmkan sesuatu cerita yang based on true story memang harus kita buat itu. Nah, itu gimana Kang? Ya biasa kalau di film kan walaupun itu ada kisah nyata, true story, tetap harus ada pengembangan. Ada dramatika yang mesti di upgrade lagi gitu. Artinya ya biar cerita ini menarik untuk ditonton. Dimana secara visual juga bisa dimungkinkan gitu kan. Makanya dalam penulisan banyak cerita dari Mang Iswan ini memang keren-keren. Waktu pertama diceritain tuh, kemudian dia juga kasih lihat saya bukunya di karangannya Mang Iswan, juga memang para penunggang motor. Itu saya baca lagi kan,
maksudnya biar saya dapat lebih Feel, intens ya. lagi, Iya. lebih dalam lagi. Memang yang saya tangkap memang brothernya itu, brotherhoodnya itu. Yes. Itu yang paling kerasa di buku itu dan juga dari cerita-cerita Mas Ispan. Bagaimana persaudaraan antar mereka itu melampaui batas ras, batas status gitu kan, juga nggak peduli merek. Bahkan saya pernah ngikut ya awal-awal sebelum mulai nulis dari ikut di Pangandaran makanya. Itu saya lihat segala macam motor tuh, dari Harley sampai ada yang bawa bebek bisa sama-sama gandengan. Saya bilang ini keren. Jadi artinya semangat persaudaraan itu yang harus muncul, harus kelihatan. Di film ini Nilai-nilai itu yang harus nilai-nilai itu yang pengen kita coba. Makanya akhirnya kita sebenarnya udah ganti 3 kali judul ya kalau nggak salah. Oh gitu. Pertama itu sebenarnya Ganis dan Mika. Oke. Ya, dari cerita itu kita kita judulnya awalnya Ganis dan Mika. Tapi Ganis dan Mika itu lebih mengerucut ke 2 tokoh aja. Sementara kita di sini ada banyak tokoh yang menurut saya perannya sama kuat ngebangun ceritanya. Jadi akhirnya berubah lagi jadi Bro. Dan Bro tuh kayaknya kurang oke kelihatannya. Kurang dapet. Ketemu brother nih, gue sih waktu itu gara-gara si Mangjo Johanna P Project itu salah satu pemain juga di kita dan sesepuh kita lah untuk di India Pemotoran. Jadi selama kita berhasil aja. Brother gimana? Dia mungkin lupa ya, susah nginget nama gitu. Iya. Salah ya. Mudah nih, brother. Ingat nggak nyampe kan? Ya lagi, dia lupa lagi. Akhirnya brother, tapi pengucapan dia atau suasana pada saat itu ada kehangatan rasa, udah dapet gitu ya. Akhirnya udah. Iya. Kita akhirnya oke, akhirnya udah kita finalnya series ini adalah brother. Tapi menurut gua juga itu momen yang tepat ya. Karena sekarang di masa ini juga sekarang orang menggunakan kata-kata bahasa Minang itu digunakan berat kalau di kita ya berat bro gitu ya. Bro malah justru jalan berat gitu, berat. Ya dari itu tadi gitu kan. Wah ini bakal pecah nih. Bakal pecah. Amin. Teruskan. Jadi sedalam itu ya akhirnya lo baca dari bukunya itu, terus kemudian akhirnya turunannya menjadi skrip dan lain-lain gitu ya. Sekarang saya baru nyelesain yang perkembangan yang itu ya. Jadi awalnya tuh ini kan memang buat YouTube. Jadi saya bikin berdasarkan cerita dari Rumah Ispan, saya terjemahin dalam bentuk skenario yang artinya memang udah dengan bahasa yang memang bahasa untuk kebutuhan film, kebutuhan produksi gitu kan. Itu dengan durasi per episodenya di 6 sampai 8 menit. 6 sampai 8 menit. Sampai 10 menit. Oke. Kita awalnya cuma mau bikin setengah season, 1 season dulu. Jadi 2 season itu kan. Tuntasnya di 2 season. Nah, 1 season itu kemarin kita dapat 16 episode. Oke. 16 episode tapi untuk penayangan di YouTube. Rencananya di YouTube. Di YouTube kan nggak bisa panjang-panjang. Kemudian ya situasinya berubah sampai akhirnya kita insya Allah nih kita kerjasama dengan Multivision Plus. Oh, alhamdulillah. Mantap. Allah doain. Oh, pasti. Amin. Lilin nyala jangan mati. Betul. Terus sampai kita kasih kode. Yang gondrong tuh yang jagain tuh. Jagain lilin lo. Oh, jagain. Minta tolong nih. Iya. Ya, jadi di situ memang ada, karena ini untuk di OTT nantinya kan. Yes. Waktu Multivision Plus punya platform tayang sendiri namanya Nonton.com. Oke. Jadi film Brother rencananya akan dinonton di sendiri. Biasanya 1 bulan, setelah itu nanti dia pindah ke Netflix. Oke. Nah, kebutuhan OTT beda dengan YouTube. Dia harus di durasi di 30 menit. Minimal. Per episode-nya gitu. Nah, saya coba ketik lagi, akhirnya dari 16 itu dikompres jadi 6 episode. Oke. Challenge-nya sekarang adalah menyelesaikan 6 episode lagi yang untuk menyelesaikan cerita, karena dari pihak MTV minta 12 episode selesai. Nah, itu yang sekarang kita lagi
develop lagi ya, lagi digodok lagi nih di Baraka Film ya. Oke. Cerita yang ada. Siap. Jadi dinamikanya juga seru. Seru nih. Iya, ini pemain ya, kayak pemain itu banyak pemain apa istilahnya tuh ya? Pemain Nah, itu lokal. bukan Ini yang mau tanya dari bedah skrip berarti katanya. Ya kan di bedah lagi. Berapa karakter sih? Yang akhirnya tadinya kan apa dan Mika tadi tuh gitu kan. Dua karakter ini tapi akhirnya enggak deh. Tambah semua karakter sama-sama oke gitu. Sama-sama menjadi poin-poinnya gitu kan gitu. Karakter banyak juga ada. kalau mau di total dari case yang dialog kita ada 85. 85. John. Kita kalah John, kita banyak tahun John. Agen 85. Terus Ya, kemudian kalau dari apa namanya pemain yang dialognya lebih lama panjang itu ya kurang lebih ada 15 karakter lagi. 15 ini yang menurut gue sama-sama kuat dan salah satu dihilangin itu akan betul. Makanya kita salah satu terima kita nggak pakai gantian Yes. kita videonya berangkat. Patut ditunggu nih Kang Gajah ya. Ingat tadi ya. Tunggu tanggal mainnya. Tadi ada akan keluar di apa tadi namanya sebelum di Netflix nantinya Nonton.com. di nonton.com. Kita tunggu. Tapi pasti YouTube juga ada. Tapi begini. Enggak ya? YouTube enggak. Jadi ada di nonton.com dan si Netflix itu nanti gitu. Insya Allah. Ya amin. Pokoknya podcast Gajah barengan terus lah sama brother lah pokoknya nanti ya. Asik. Di lokasi syuting juga kita ada lah nanti lah. Masuk barangnya kan? Bisa Iya, pedagangin. Oh ini dikasih sama dia buat ini tadi. Tadi kita udah ngebahas tentang awal cerita, skenario. Semua pasti kan orang apa sih kalau nonton movie? Ya sinematografinya pasti. DOP kalau gue ngomong sinematografi berarti ada DOP-nya nih ya nggak? Ya kan DOP-nya nih. Nah aku pengen tahu nih. Biasanya kan kalau DOP itu punya ada genre-genre mereka yang mereka suka misalnya DOP siapa yang gue mau ngangkatnya kayak begini nih kalangannya apa gitu. Nah itu kan berpengaruh kan dari sebuah dramatisnya film apa semua kan juga terpengaruh dari itu. Kira-kira siapa nih akan ceritakan? Orang yang di sampingnya Eli kebetulan ada Eli ya itu ada Eli di sampingnya Eli. Ini Eli namanya. Dari tadi bisik-bisik gue mau pidato. Iya. Kali masker dia. Oke, jadi di Brother ini sebenarnya ada dua DP-nya. Satunya Bung Anton kalau nggak ada di sana. Jadi nggak kelihatan. Lanjut. Ngomong aja dikit. Komunikatornya taruh aja tuh, itu ada komunikator. Gue juga pengen nongol kan. Ayo Gue nggak pernah nongol di live gitu kan. Ayo Mama. Taruh di sini Silakan, kali. silakan. Nah, gitu kan. Itu cemilan cepulut guys. Ngomong kali ya, biar cair. Kalau mau ngerokok ayo kita udut. Nah, itu dia. Kang lanjutkan. Jadi kalau di tugasnya Gio kan memvisualkan keinginan skenario dan keinginan director. Dengan itu baru itu jadi memvisualkannya seperti apa keinginan skenario dan director. Dan di sebuah lagu itu kan kami juga sudah melakukan hunting lokasi reki ya. Memastikan tempat-tempat yang tadi kalau Mang Ispan cerita yang Perlu dinapaktilasi gitu ya. Benar. Menyesuaikan dengan kebutuhan dari ceritanya. Ada memang yang dari cerita tapi tidak memungkinkan untuk pengambilan gambarnya. Itu kita skip. Kita memilih tempat yang lebih pas untuk menceritakan itu. Itu yang dibilang tadi. Kadang ada yang mesti di develop lagi. Kita akhirnya dapatlah lokasi-lokasi yang cantik-cantik di Bandung. Bandung itu kota yang indah, tapi juga menyimpan cerita ram tadi itu. Iya, benar. Itu yang kita coba visualkan.
kita hunting malam juga ada gambar-gambar malam motor yang menceritakan ketika misalnya mereka akan bentrok ya, itu dibuat dramatis mungkin. Tapi kita juga bicara soal keindahan, kita dapat juga lokasi-lokasi di daerah Ciwidey, wah itu lagi Tenggang ya. Kita sebelum ini juga kita memang sudah membuat dummy kemarin ini untuk 2 atau 3 episode. Kita sudah sebenarnya itu survei sebenarnya awalnya, kebetulan survei. Tapi kenapa nggak sekalian aja deh? Ya, jadi berkembang tuh ya. Akhirnya kita langsung aja set ininya ya, gitu buat teaser gitu ya. Dengan tim yang kecil, dengan talent yang memungkinkan, akhirnya dapat 3 episode dari sana. Itu saya sama Anton memang kemarin karena ini pengennya sih supaya enggak berlarut-larut ya syutingnya, kan biasanya karena kita menggunakan pemain-pemain lokal yang bukan pemain sebenarnya, jadi bukan profesional. Ya. Sehingga kita mencoba untuk lebih efisien dalam mengambil gambarnya. Kita memutuskan kemarin itu untuk menggunakan 2 kamera. Saya dengan Anton Magaski yang dari Beauty. Di sana alhamdulillah dapat gambar-gambar bagus karena kita bangun pagi ya. Udah pasti. Tuntutannya buat nonton momen. Sampai sehat. Ya sehat. Tuntutan director, tuntutan skrip memang harus dapat gambar yang backgroundnya kabut. Iya. Ya dramatis ya. Dramatis ya. Jadi ada sinar matahari baru muncul. Bahkan kabut itu masih di danau. Di atas danau gitu ya, tipis-tipis gitu ya. Tuntutan itu yang coba kita penuhi. Itu dari gambaran yang setiap kemarin kita sudah ambil. Walaupun mungkin nanti akan dikembangkan lagi oleh director dan oleh scriptwriter nanti. Karena ini tuntutan biasa kan dalam penulisan naskah juga nggak cukup sekali, pasti ada rombak lagi. Pasti ada pengembangan lagi. Banyak. Jadi lebih baik lagi. Iya. Nah, kira-kira begitu. Kalau tadi Bang Iswan cerita ada gangster yang wah, berarti kan dari cerita itu kan ada yang secara real story memang ada yang berlebihan. Tapi kalau gua hari ini nggak mungkin, nggak bisa lah gitu ya. Kasih dong sedikit apa sih yang menurut Om jangan ini kata aja nih di sini aja, jangan di podcast gak adanya. Nah, cerita aja Om gitu. Iya eksklusif gitu. Itu kan momentum kalau di beberapa klub tahun 80-an itu memang yang paling ada sebuah kasus tuh namanya tuh insiden Rangga Gempol. Ya itu tuh terjadi tuh saya nggak tahu lah, setelah peristiwa itu memang banyak banget spekulasi ya, apakah itu direncanakan, apakah itu diincar, ataukah itu salah klub, apakah itu cuman spontanitas di jalan aja. Itu memang pernah terjadi yang pertarungan geng besar di sana, di Dago itu, di Rangga Gempol itu yang menyebabkan satu live membernya Outsider itu meninggal dunia di tempat gitu. Dan itu menjadi panjang sekali kan peristiwa yang mungkin itu yang beberapa hal yang nggak bisa diceritain itu karena beberapa bagian ada revenge-nya, ada banyak lah kisah-kisah itu. Cuman yang jelas tuh gini, peristiwa Rangga Gempol itu kalau buat beberapa gangster itu menjadi sebuah pelajaran besar betapa kita tuh kalau tidak united, tidak bersatu tuh akan menjadi korban gitu. Karena waktu itu tuh setelah kita akhirnya melakukan perdamaian dengan gangster yang dengan kisah-kisah yang panjang itu, tapi akhirnya di internet kita bisa coba kalau kita nggak buyar, kan kira-kira gitu kan, minimal cuma ada luka-luka aja atau apa, tapi ternyata memang menjadi sangat fatal gitu kejadiannya. Nah kalau kamu bisa cerita apa sih hal yang memang tidak bisa diungkapkan di film, tidak etis untuk di ini karena memang banyak pertimbangannya di situ, tapi yang jelas di film Daru itu emang ingin berusaha menggambarkan betapa the dark side of Bandung itu ada. Sisi gelapnya Bandung ada, sisi terangnya, namanya kata Kang Morita tadi soal persaudaraan beradu itu memang betul. Karena gini,
di kalangan anak Bandung yang motornya mix ya, nggak satu merek gitu. Jadi itu terjadi gini Kang, dalam pembicaraan hewan tuh dia agak pantang ngomongin harga motor tertentu atau part motor tertentu gitu. Karena apa? Bisa jadi part motor seseorang itu harga semotornya teman kita. Iya. Dan dia ngomongin pelek, gue beli pelek harganya 20 juta misalnya gitu ya. Dia misalnya Harley Mania misalnya. Iya. Tapi dia sesama live member. Iya. Itu akan didengar sama orang yang punya motor yang seharga itu. Iya. Seharga Scorpio ya. Iya. Misalnya gitu. Iya. Jadi itu benar-benar ini Kang. Etika brother itu emang dijaga kalau di klub yang mix. Nggak tahu saya kalau di klub yang nggak mix ya. Cuman masalahnya ngobrolan soal harga part, ngobrolin soal the have and the don't have gitu kan, kurang normal gitu-gitu tuh memang kalau dijaga, makanya semua menjadi nyaman di situ. Nah, hal itu yang ingin kita kalau bisa sih emang terblow up di brother ini gitu. Karena yang saya juga merhatiin ya Kang ya, film-film tentang geng motor di Indonesia juga atau di luar negeri. Ya kebanyakan namanya gambaran geng motor tuh jalan-jalan berantem perang begitu terus dia ya kan dengan fashion yang keren, orangnya ganteng-ganteng, kapol, keren, pokoknya ekstravaganza lah kira-kira gitu kan, dengan machoisme yang menurut saya sih kayaknya nggak gitu-gitu amat sih di jalan gitu kan kira-kira. Nah ini ingin berusaha dimunculkan sama Kang Morisa sebagai penulis naskah itu emang di kotak-kotik sehingga serial mungkin, tapi juga tidak lebay lah kira-kira gitu ya, tidak lebay. Cuma kalau Akang bilang tidak, memang ada pemantik peristiwa-peristiwa yang tidak boleh didramatis, banyak banget di Brother itu. Cuman mungkin karena si tokoh-tokohnya itu kalau yang tahu film Brother itu dan dihubungkan sama kenyataan yang ada, mereka akan tahu tuh akan jejak kayak remind lagi. Ini pernah jadi poles sedikit apa ya. Karena juga jangan lupa juga, mungkin takut saya lupa gitu, Brother itu emang memasukkan banyak unsur ini kan, kebudayaan dan situs sejarah gitu. Nah, misalnya gini lah, secara kata Kang Tata, misalnya kenapa kita syuting di Ciwidey? Di Ciwidey itu ada namanya Kawah Rengganis. Nah, Kawah Rengganis itu kebetulan tokohnya itu emang Rengganis dan Jatmika. Nah, jadi memang disitulah Kawah Rengganis itu punya cerita legend-legendnya itu bahwa bersatunya dua insan yang kasmaran di tempat yang indah itu. Nah itu memang menjadi remindingnya teman-teman bahwa ternyata Kawah Rengganis itu ada ceritanya, gitu kan. Dan juga misalnya bagaimana Rangga Gempol, bagaimana Dago itu, bagaimana Lingkar Selatan yang menghubungkan daerah Cibiru dan lain-lain gitu ya. Itu semua itu nanti akan ini, dan legend-legend dan keterangan Yadi tadi memang banyak banget orang yang sangat talented tapi dia tidak punya panggung kan. Itu yang pengen kita ini. Ya, jadi di film Brother itu ada tokoh sentral ya, misalnya Devil Joe. Secara realitasnya orang beliau Cerut kan bernama Mang Reme, itu dia profesinya ojeker ya. Online. Ojeker online. Ada teman-teman ada yang ya macam-macam lagi ya. Cuman kita kadang-kadang suka punya beban sedikit sebagai orang kreatif bahwa ini orang harusnya ada panggungnya nih gitu. Cuman dia tidak punya kesempatan untuk masuk ke situ, sehingga enak juga diajak kerja sama di Brother. Kang mau nggak lu menjadi angkat di sini nih ya? Karena kita juga lihat potensinya. Potensinya juga keren gitu kan. Kan bosan juga kalau ngelihat di layar kaca orangnya itu aja kan yang kasih panggung mulu. Setuju Kang. Nah itu dia salah satunya itu. Setuju. Wah ini banyak yang bisa diambil dari film Brother ini nih. Ambil Bang. Makin-makin nggak bisa makan. Jadi nilai-nilai, ya itu tadi kawan belajar. Jadi ada nilai-nilai lain yang mau disampaikan di Brother film ini. Gak perlu cuma ngomongin motor, gak cuma ngomongin game motor gitu, tapi ada nilai yang lain dari sisi budayanya, gitu. Urban legendnya juga kita angkat, gitu kan? Gitu. Arifan lokalnya juga diangkat juga. Yes, gitu. Nah, kayak kemarin juga kita sempat ngobrol ya Kang Yadi ya, bahwa banyak banget teman-teman UKM ya di Bandung sana yang support juga loh untuk di Brother film ini gitu. Jadi buat kita apa ya? Ya memang ini United itu emang harus perlu kita lakukan gitu. Nah balik lagi ke teman-teman yang support. Seberapa banyak nih dari waktu kejadian waktu kemarin kita teman-teman Baraka Film sudah mulai bikin syuting gitulah ya. Seberapa banyak sih selain tadi tokoh-tokoh yang memang memang mereka bukan talent tapi akhirnya kita angkat menjadi talent gitu. Nah support lain apa sih, bentuk lain apa sih kan? Kalau boleh tahu yang
dan terus datang sampai sekarang. Bahkan mungkin ini pasti udah ada call lagi nih, ayo siap-siap ya, kita mau lagi mulai nih gitu. Nah ini support apa aja nih Kang gitu? Teman-teman anak motor itu juga akhirnya banyak juga yang ngembangin ya, mengembangkan, bahkan jadi bisnis, jadi usaha kecil, UKM segala macam itu. Karena namanya di motor itu ya, soal lifestyle sendiri itu nggak bisa dilepasin ya. Ada itu nempel dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu kan. Termasuk akhirnya mereka juga mungkin ada ceritanya ya, kalau ngikutin misal mau pakai sepatu boot atau mau yang segala macam itu, kalau dari luar kan mahal banget harganya. Mereka kembangin. Padahal di kita juga banyak gitu. Apa lebih bagus mungkin malahan kan. Ya ini kan banyak faktor yang membuat mereka harus panjang lah perjalanan sekaligus ini, coba dari soal modal segala macam, tapi di kepala mereka kan paham nih apa ya, feel-nya, mood-nya itu seperti apa sih, look-nya anak motor, model kiblat macam-macam, ada Amerika, Eropa, Jepang kayak gitu kan. Kalau Indonesia sendiri lagi nyari bentuk gitu kan. Nah itu di situ juga akhirnya ada itu tadi, teman-teman itu juga jadi apa ya, pengrajin gitu kan. Ini kita aja kayak gini nih. Oh ini salah satunya nih. Oh nih kalian gajah nih. Namanya casing. Leather buat case buat korek lah ya, lighter. Ini kita dibikinin sama teman. Wah, salah duanya nih. Ada lagi. Buat asbak, dia nggak mau kalah juga nih. Yoi, buat asbak. Juga. Yoi. Oke. Dia bisa aja deh. Nah kita dibikinin nih. Ini sebenarnya kalau dari bahan bakunya banyak gitu kan, tapi kreativitasnya terus apa, mereka bikinin barang film. Oh iya Brother, iya benar. Cycle Brake ya, teman-teman dari Cycle Brake. Banyak juga yang lainnya juga mau kayak coating segala macam nanti juga akan ikutan lah. Segala macam. Itu definisi itu sih Kang. Kita tuh kan punya ada dua, support and respect ya. Support and respect di kalangan anak motor tuh bisa di filosofi ya. Betul. Ya memang benar-benar kayak gini lah. Kita mau kalau mau beli ya ke teman sendiri gitu, dan nggak boleh ada diskon. Betul. Kalau dia anak motor, karena apa? Dia perlu disupport. Dengan respect kita adalah jangan sampai kita mentang-mentang teman, lu kan teman gua, lu diskon, enggak. Kita berdiskon sama orang luar, sama orang teman sendiri jangan, karena dia akan hidup dari itu kan. Nah, pada saat film Brother itu terasa banget Kang, misalnya ya saya contoh misalnya bagaimana kita bisa menghadirkan para pesilat yang begitu banyak ya di sebuah tempat dengan keindahan landscape Ciwidey gitu. Alhamdulillah kita punya Abah Yusuf ya dari Paguyutan, juga Geger Kalong itu kan suatu perkumpulan kebudayaan yang memang intens di kebudayaan Sunda. Jadi Abah Yusuf sebenarnya win-win solution. Beliau juga ingin teman-temannya itu terangkat kebudayaan Sundanya, Brother pun ingin punya talent-talent yang bisa menghiasi visualnya itu gitu kan. Akhirnya kita terjalin hal yang benar-benar seru gitu pada saat datang. Bah, saya pengen Abah jadi guru silat dengan beberapa murid yang tokoh teater. Tiba-tiba abahnya ngasih anak-anak kecil banyak tuh. Dan itu anak kecil udah pasti sama ibunya kan. Iya. Jadi datang itu rame. Nah, pada saat di drone itu kan harus hilang semua nih. Gimana caranya kan? Ada masuk ke dalam rumah kecil gitu kan. Bawa itu. Pohon teh, pohon pada ngumpet gitu. Ngumpet gitu. Itu lucu, ibu-ibu pada ngumpet tuh kayak film perang aja jadi kan. Tapi kebayang dong ibu-ibu wardrobe-nya warnanya kayak apa? Pada warni kan. Tapi pada seneng kan, bapak-bapaknya pada nggak ikut. Nah itu dia tuh, jalan tuh. Karena soal bikin kalau kan kita tuh ada dua di film itu kan, kita akhirnya ada dua klub yang imajiner ya. Karena kan kalau klubnya asli nggak enak sama yang lain atau apa, itu ada klubnya ada Brother, ada Psycho Rider sama Brother. Nah itu juga disupport teman-teman motor untuk dibikinin backpacksnya, kan didesain. Jadi kita ngobrol sama teman-teman yang emang senang style gitu kan, Kang Jeff Karen misalnya atau Kang Gin gitu kan, dia concern di bidang style kan, dia pengen gimana sih supaya mereka tuh tetap stylish dan keren gitu, tanpa harus over budget atau apa. Jadi mereka benar-benar keren lah, jadi sinergi itu kerasa banget sama kita gitu. Jadi memang kalau bilang support mah luar biasa lah teman-teman. Dan brothernya makin berasa banget memang gitu ya. Ini berapa klub motor tuh ya ikutannya?
motor tuh ada Bikers Brotherhood. Iya. Banyak bro. Bikers Brotherhood 1% MC. TAB. Tiger Association Bandung, TAB dengan HTCI-nya tuh Honda Tiger Club Indonesia. Ada SOG Scooter Owners Group itu kan jumlah skuter terbesar di dunia mungkin dengan chapter yang sampai ke Korea segala tuh itu para founding father itu ikutan di film itu bukan kayak cameo ya tapi dia ada dialognya main juga gitu kayak Kamboy Januar Ariska itu foundernya SOG dengan Abah Iman Solihin dan Abah Iman itu foundernya ada Kang Ivan Timbul itu dia foundernya TAB Tiger Association Bandung itu juga sesepuhnya HTCI HTCI itu Honda Tiger Club Indonesia. Ada nanti mungkin kita akan mengundang lagi dari teman-teman dari HCB Honda Harley Club Bandung yang kalau secara historical itu cikal bakalnya HDCI itu awal sebelum ada ADCI ya belum ada HDCI mereka duluan HCB HC Pekalongan tuh HCP ya Pekalongan tuh itu mereka tuh para legend-legend yang cikal bakal klub-klub besar yang ada sekarang gitu dan itu kita berburu waktu kan founding father-nya kan secara kronologis umur sekian sudah semakin sepuh ya mumpung kalau gini Kang, kami di Brother tuh pengen banget melegendkan orang tuh pada saat orangnya masih ada, gitu. Agar mereka terasa ya kalau udah meninggal kayak Om Rahmat Hidayat pendiri HCB udah keburu duluan gitu kan, itu kan ya bukan hal yang aneh dalam tanda kutip kalau kita melegendkan dan mereka juga tidak merasakan gitu. Nah kita ingin teman-teman yang memang masih legend dan punya andil besar di peradaban motor gitu kira-kira itu bisa minimal sempat menikmati kiprah mereka di saat lalu dan sumbangsih mereka sekarang ini seperti apa. Sekarang kan namanya custom culture kan ya. Sekarang jadi lifestyle karena anak-anak muda yang kelahiran tahun 2000 ya kan 90 akhir. Menikmatilah bahwa style biker itu keren, ada di style apapun itulah gitu, flat track atau apa ya mereka harus tahu dari mana mereka berasal. Setuju. Itu mungkin yang jadi pesan dari Brother sih, pengennya tuh gitu di samping dia bisa cinta, bisa budayaan gitu, yang lain-lain. Jadi buat kawanan gajah, buat kalian yang suka main motor gitu ya, ini harus nonton film ini karena kalian harus tahu rootsnya ini awal dari mana, gitu. Dan nilai-nilai terutama yang harus kita tanam gitu ya, nilai-nilai Brother itu tadi gitu. Om Hanan, Om Farhan ada pertanyaan nggak? Kira-kira? Apa lagi? Kira-kira kan lu punya motor tuh. Roda 3 kan di bawah tuh gue lihat. Ini sepeda anak lo ya? Sorry. Itu bukan lagi boncengan. Boncengan kok. Ini kelihatan nih kalau naik motor dijemput temennya nggak mau gantian bawa, maunya bonceng doang. Oke. Sekarang gue ngobrol sama Kang Yadi nih. Kang Yadi, tadi kan kita udah cerita semua nih ya Kang. Kira-kira dari timeline, kalau Kang Yadi soalnya di sisi bisnisnya ada di Kang Yadi nih soalnya. Ya gue bingung ya dong, iya kan? Ada sama dia kalau gitu, Kang. Pasti dari cerita tadi tuh gue kalau jujur gue pribadi nggak tahu mana nggak tahu yang lain gitu ya. Tapi gue yakin kawan gajah pasti nunggu banget nih serial ini akan cepet tayang gitu. Nah kira-kira kalau dari lo Kang maunya. Maunya Desember lalu. Jangan diomongin 2020, 2021 tanggal berlalu gitu. Ya jadi ini ya apa ya? Pertama memang soal kondisi ini sebenarnya digagas sudah dari awal akhir 2019 ya. Ya, akhir pertengahan 2019. Itu tuh awalnya pengennya mau layar lebar. Maju terus di Maret 2020 ya COVID. Bingung paham juga lah kita situasi keuangan segala macam semua ikon perekonomian gitu kan. Muter otak bikin konsepnya web series di YouTube gitu kan. Kita coba-coba juga pelan-pelan gitu kan macam-macam yang kita coba skema produksinya gitu kan. Ada yang paling pendekatannya kayak dokumenter dulu, tim kecil aja gitu kan. Cuma pikir-pikir lagi dicoba lagi tuh cerita memang nggak bisa ditahan juga emang tetap berkembang gitu kan. Karena emang banyak rootnya itu jauh banget yang kita harus tarik gitu kan. Makanya kayak Mang Isman bilang tadi itu kita coba masukin
mana yang kita poles sedikit ke seremannya semua itu memang harus hati-hati juga, karena harus apa ya, supaya yang penting kan ini sebenarnya merimain orang ketika mereka nonton mereka anjing, gue ngerasain dulu nih 30 tahun lalu kayak gini gitu loh. Itu yang kita pengen mau gitu kan. Nah, itu ternyata emang nggak semudah produksi biasa kali ya. Jadi ada macam-macam itu sehingga akhirnya waktunya molor juga. Geser lagi, terus kemudian terakhir kemarin udah sebagian tim udah masuk ya Bandung COVID yang zonanya persoalannya lokasi kita lokasi yang publik gitu kan. Itu ada sebagian kita dapat izin, ada yang belum dapat gitu. Jadi aduh yaudah deh, coba lagi deh, tarik lagi dulu ke Jakarta. Kemudian dapatlah perkembangan baru tadi kayak gitu kan. Kita bukan ngebongkar ya, cuma kita itu ceritanya itu kita sesuaikan lagi kebutuhan durasi gitu kan. Kayak gitu. Yaudah pelan-pelan deh. Saya juga tadi sampaikan ke teman-teman pemain di grup cerita kayak begini yang karena sebelumnya pemain juga kita udah reading nih, udah latihan segala macam. Artinya tuh insya Allah lah kalau mereka udah siap rolling lah kamera gitu kan. Artinya karena apa? Ya itu tadi mereka bukan pemain profesional, itu cuma berapa ya? Cuma 2 kali ya? 3 ya? 3 orang ya. Lebihnya 81-nya ya begitu. Tapi memang kelihatan ada yang emang preman yang gitu pakai emang preman aja. Atau ada petarung. Kita waktu latihan gitu kan, kita koreografinya pokoknya kayak begini aja. Dia ya spontan ya, aduh beda gitu loh. Gitu. Nah itu hal-hal yang menarik, hal-hal yang akhirnya selama jalan pun akhirnya kita juga temu lagi hal yang baru, ada ide lagi yang baru kayak gitu loh. Jadi dinamikanya tinggi banget dan cukup akhirnya. Nah tapi mudah-mudahan sih di Februari kelar kan? Insya Allah. Semangat Februari. Doa aja terus. Oke. Dan tetap optimis. Kalau yang sekarang ini produksinya kita perkirakan 45 hari ya. 45 hari karena memang 45 hari. Kita jadi mengerjakan 360 menit jadi itu. 10 episode, 12 episode dengan durasi 30 menit. Artinya 360 menit. Itu 3 kali film. Kalau film lebar kan 100 menit. Ya kita bayangkan jadi 45 menit itu durasi yang sebenarnya nggak terlalu ideal juga, tapi kita bisa insya Allah bisa menyelesaikan dalam 45 menit. Iya. Mudah-mudahan ya. Pasti bisa. Ini senior ini soalnya. Kalau mau ditanya kapan, ya maunya cepat sih gitu. Tapi nggak apa-apa, biar kawanan dia aja pada pagi. Iya kan ya. Kayak penting itu sih Kang, kalau pengen lihat collector's item ya, bukan collector item item yang di riding gitu. Di Brand tuh kita usahakan akan lahir datang gitu. Misalkan Forex kah atau The Big Twin, Knuckle, Choco, itu dia. Knowledge tentang itu. Kita misahin soal motor-motor yang berbicara mempengaruhi peradaban, Ryan Bonneville awal, terbiasa Gold Star, nonton Komando misalnya, EKS 6,5, ya kan? Atau misalnya Jepangan yang memang legendaris gitu. Itu memang disumbangkan dalam mungkin teman-teman anak motor sendiri untuk bisa mengenalkan ini loh motor-motor yang the best in the era gitu. Kita Forex atau apa itu pengen kita ceritakan, dan semua dialog itu akan bercerita tentang sejarah motor-motor itu. Kayak gitu. Termasuk juga tentang The Big Four ya, ada Hell Angels, Vegas, Bandidos, semua itu di dalam dialog itu akan keluar, sehingga semua dialog mudah-mudahan sih saya usahakan bernas dan bisa orang tuh bisa jadi ya lumayan dapat masukan lah, pengetahuan gitu. Salah enggaknya mungkin nanti dievaluasi belakangan, tapi memang kita berusaha menyajikan itu ada sejarah yang memang seru lah di berada gitu kira-kira. Mantap. Kalau saya ingin tanya gini kan, kalau untuk target audiensnya gimana nih? Target audiensnya sebenarnya yang disasar nih nonton yang seperti apa nih? Untuk millennials kah? Ataukah untuk emang para bikers ini nih? Kita maunya luas.
luas supaya di situ ada bikers, di situ ada remaja atau bahkan family. Jadi ada pemahaman baru juga yang pengen kita maunya kita ya di film itu yang mau kita sampaikan. Oh ternyata anak motor Bandung, oh ternyata gangster motor itu begini, ternyata gangster yang dimaksud itu begini segala macam lah, termasuk knowledge yang macam-macam tadi itu, sehingga orang paling nggak udah bisa lebih tahu lah ya, jangan nggak kelihatan dari tampilan di luarnya itu aja, jadi emang banyak pengetahuan yang mau kita sampaikan. Jadi kalau ditanya target penontonnya cukup luas jadi gitu. Ya tanpa harus kita jujur, sebenarnya secara realita motor itu cuma jembatan silaturahmi aja kan. Jadi tidak, kadang-kadang ada juga mendik terlalu dalam bahwa motor itu filosofi atau apa gitu. Ternyata sih motor itu ya cuman ya motor lah gitu. Kita harus nikmati motor itu sampai motor itu hancur gitu. BSA berani sampai hancur gitu. Sampai hancur. Ya motor menjadi vehicle-nya aja. Iya, tapi itu kendaraan kehidupan yang lain-lainnya itu yang itu akan disampaikan kan. Gitu kira-kira. Gitu Jo. Semuanya bisa menikmati itu, soal kebudayawan, musik. Gitu. Nah musik, sorry kita ngomong sedikit musik tuh memang semua tuh dari ini Kang, band-band indie, band-band indie Bandung dan yang lain-lain juga dari yang mana punya lagu-lagu jagoan mereka itu akan masuk ke. Saya motosis siap kalau Brother, iya dong. Sumpah lah satu. Berangkat kita. Siap, buat kita punya. Iya jadi mau berarti mungkin agak musikal juga dihiasi sama band-band yang memang scoringnya nih dari teman-teman ini juga di Bandung ya. Salah satunya dari siapa aja tuh? Siapa aja yang ini keren lagunya, ayo. Banyak karena kan tadi kan banyak teman-teman yang mungkin memang musisi di mana gitu kan yang bisa masukin ini. Jadi apa namanya, scoring apa scoring atau apa? Belum ada, tapi udah ada nih musiknya. Kalau soundtrack itu udah punya beberapa koleksi. Jadi teman-teman musisi Bandung ini memang semangatnya luar biasa support film kita gitu. Mereka filmnya belum ada, mereka udah selesai lagu-lagunya. Jadi kita nggak usah pusing, tinggal pilih aja lagi mau. Filmnya belum kelar, tapi scoringnya udah kelar. Soundtracknya udah ada ya. Keren. Oke. Kalau dari tadi kita cerita banyak cerita nih, intinya gue sih ngerasa ini memang semua berperan. Gue nggak bilang ini Jawa Barat dong, tapi apapun itu ya, apapun culture-nya, apapun ini semua berperan bahwa memang sekarang menurut gue sekarang kita memang harus bersama-sama. Iya nggak? Eranya bersama-sama, kita nggak bisa sendiri gitu. Dan yang gue paling seneng lagi adalah tadi katanya mengangkat seseorang yang memang ya ini figur benarnya gitu ya, diangkat gitu dalam penokohan di sini gitu. Jadi buat gue sih ini gue kepikiran itu sama konsepnya kayak itu kelahiran Indonesia itu Sumpah Pemuda segala macam lah itu ya. Di masa-masa pergerakan awal. Prinsip mereka ya itu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini kepake banget situasi sekarang. Dan Bang masih dalam ini kan. Tapi istilah sekarang kan collapse. Cuman tetap sih kalau secara ismunya tuh kita tuh berarti pengen tetap memperjuangkan 4 pilar kebangsaan itu sih kan. 4 pilar kebangsaan itu benar-benar memang mesti disuges ke anak-anak muda sehingga tidak ada radikalisme, intoleran, tidak ada apalagi ke terorisme gitu kan. Itu benar-benar pengen dimunculkan di Brother itu gitu. Jadi makanya di sana tuh banyak banget basic latar belakang yang berbeda-beda di Brother itu. Dan ternyata ya bisa santai aja kok, nggak gitu. Betul. Sama ini kan sebetulnya kalau gue boleh, yang lawan-lawan arus juga boleh kan di film ini kasih tahu kan gitu. Iya dong, gue aja pasti setuju. Ini kan yang lawan-lawan arus nih, ini jujur aja, sampai adek gue aja melakukan hal itu. Yang menurut gue kayak, jangan nggak boleh men gitu, itu nggak boleh. Bukan kalau diri lo sendiri ya terserah deh, tapi kalau lo membahayakan orang lain, nah itu. Nah buat gue kadang-kadang kalau tadi kita mau ngomongin nilai-nilai nih, harusnya kita sampein juga gitu kan. Sama-sama nih, kalau kita sekarang mau sama-sama jadi lebih benar, ayo let's go gitu. Nah itu menurut gue penting juga tuh. Ada sih kayak unsur spiritualismenya juga ada. Kebudayaan, ada cara berpandang yang bagus dari kaum milenial. Betul. Pengetahuan tentang motor, lifestyle. Jadi kalau ngomongin tadi, memang kalau udah lihat adegan filmnya, di Brother itu seurakan-urakannya pemain anggota geng motor, mereka tetap pakai helm. Artinya tetap mereka anti spion. Jadi artinya
Training. Sholat. Bener. Lipir musola kalau ya kan waktu sholat ya kan. Itu emang banyak. Dulu juga sering nggak nyangka dulu. Atau tiba-tiba kalau jalan berarti dulu sholat dulu. Oke. Oke. Terus ada lagi pertanyaan? Paling terakhir ini aja sih. Kira-kira rencananya bakal di launching di mana nih? Jakarta, Wih, Bandung. launching. Benar-benar. Bandung. Kalau Kita ke Bandung. Kalau kemarin rencananya Bandung. Oke. Bandung, gitu kan. Tapi kita lihat lah nanti. Situasi ya. Pokoknya berita tentang Brother ini kan selalu kita update lah. Ada di IG-nya sendiri, gitu kan. Macam-macam lah. Teman-teman podcast Gajah juga pasti support juga. Pasti dong. Pasti. Ya. Kawanan Gajah akan support terus buat Brother Film. Siap kawanannya yang gede-gede. Iya pasti. Cuma gue jangan yang bawa banyak kan, berinya makanannya banyak. Yang LG di bawah, gue LG aja cukup. LG kita bawa. Oke. Seru banget hari ini. Kita udah ngobrol banyak tentang Brother Film gitu ya. Kapan tayang kita tunggu aja nanti gitu ya. Nun, Om. Siap. Sehat-sehat terus. Terus semoga semuanya lancar di 2021 ini. Lilin jangan lupa. Iya. Bewok. Jagain terus apinya. Jagain terus apinya ya kan. Oke, kita ketemu lagi di next episode dan ngobrol lagi sejauh apa nanti produksi tentang Brother Film. Kita akan ngobrol jauh lagi nanti di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi. Salam Gajah.